Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan soal analisis jalur dengan menggunakan aplikasi Minitab versi 18. Di sini saya mempunyai contoh soalnya. Bisa dilihat, gaya kepemimpinan dinotasikan dengan X1, insentif dinotasikan dengan X2, motivasi kerja dinotasikan dengan Y, dan kinerja pegawai dinotasikan dengan Z. Berdasarkan gambar di atas, kita dapat merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni analisis gaya kepemimpinan dan insentif terhadap motivasi kerja serta dampaknya terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain, yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Dengan data sampel sebanyak 80. Untuk langkah analisisnya, dimulai dari menginput data, lalu analisis, dan yang terakhir output Minitab. Dalam hal ini, kita akan melakukan 2 kali model regresi. Jadi, nanti ada model regresi pertama dan ada model regresi kedua. Langsung saja untuk hipotesis yang pertama, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Di sini, saya sudah menginput data dari Word yang tadi. Sebelum kita melakukan analisis jalur, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas residual, uji homoskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Namun di sini kita asumsikan semua asumsinya sudah terpenuhi ya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Cara yang pertama adalah kita klik start, kemudian klik regression, klik lagi regression, dan klik fit regression model. Untuk responses kita isi dengan variabel terikat, jadi kita masukkan Y. Untuk continuous predictors kita isi dengan variabel bebas, jadi kita masukkan X1 dan X2. Untuk pengaturan lain yang ada di sini, kita biarkan apa adanya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul ya. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis yang kedua, yaitu pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Caranya pun sama. Pertama kita klik start, kemudian klik regression lagi, dan klik fit regression model. Di responses kita isi dengan Z. Di continuous predictors kita isi dengan X1, X2, dan Y. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini outputnya pun sudah keluar ya. Nah, di sini saya akan menginterpretasikan outputnya. Agar lebih mudah dipahami, saya sudah menuliskan interpretasi outputnya di Word ya. Pertama, kita akan menganalisis pengaruh langsung. Yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini kita namakan dengan koefisien jalur model regresi 1. Untuk pengujian hipotesisnya, H0, tidak terdapat pengaruh variabel-variabel gaya kepemimpinan dan insentif terhadap motivasi kerja. Dan untuk H1, terdapat pengaruh variabel-variabel gaya kepemimpinan dan insentif terhadap motivasi kerja. Untuk statistik ujinya, kita bisa lihat dari tabel koefisien ini. Untuk kriteria pengujian, H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa.
Di sini kita mengambil alfanya 5% atau 0,05. Kita lihat untuk p-value dari X1 adalah 0,000, yang berarti ini kurang dari 0,05. Dan untuk p-value X2 0,000, ini pun sama, kurang dari 0,05. Maka dari itu keputusan ujinya H0 ditolak, atau dengan kata lain terdapat pengaruh variabel-variabel gaya kepemimpinan dan insentif terhadap motivasi kerja. Kita lihat di bagian model summary. Di sini yang kita perhatikan adalah R-square adjust. Kenapa kita lihat R-square adjust? Karena R-square adjust ini lebih sensitif terhadap perubahan jumlah variabel bebas, sedangkan R-square cenderung naik ketika dilakukan penambahan variabel bebas. Dari tabel di atas diketahui bahwa besarnya nilai R-square adjust adalah 57,15%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 57,15%. Sementara itu, untuk sisanya 42,85% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Lalu, nilai S1 atau error 1 dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurangin R-square adjust-nya, didapatkan hasil 0,6545. Maka diperoleh diagram jalur model regresi 1 seperti ini. Kita lihat. Untuk row 1 bernilai 0,6037. Untuk row 2 bernilai 0,3965. Dan untuk error 1 bernilai 0,6545. Untuk nilai row 1 dan row 2 kita bisa lihat di tabel koefisien ini. Selanjutnya yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Di sini kita namakan koefisien jalur model regresi 2. Untuk pengujian hipotesisnya, H0 tidak terdapat pengaruh variabel-variabel gaya kepemimpinan, insentif, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Dan untuk H1, terdapat pengaruh variabel-variabel gaya kepemimpinan, insentif, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk statistik ujinya, kita bisa lihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk kriteria pengujian, H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa, yaitu 5% atau 0,05. Kita lihat untuk p-value X1 adalah 0,010. Ini berarti kurang dari alfa, yaitu 0,05. Untuk p-value X2 0,001. Ini pun sama, kurang dari alfa, yaitu 0,05. Dan untuk p-value Y 0,000, ini pun kurang dari alfa, yaitu 0,05. Untuk keputusan ujinya, H0 ditolak, atau dengan kata lain terdapat pengaruh variabel-variabel gaya kepemimpinan, insentif, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Lalu kita lihat dari tabel model summary ini. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai R-square adjust ini 74,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 74,97%, sedangkan sisanya 25,03% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Lalu, untuk nilai E2 atau error 2 dapat dicari dengan rumus akar dari 1 dikurang R-square adjust dan didapatkan hasilnya 0,5002. Maka diperoleh diagram jalur model regresi 2 sebagai berikut. Kita lihat, row 1 sama dengan 0,6037, row 2 sama dengan 0,3965, dan untuk error 1 sama dengan 0,6545. Untuk
rho 3 sama dengan 0,2317. Untuk rho 4 sama dengan 0,2611. Untuk rho 5 sama dengan 0,5734. Dan untuk error 2 sama dengan 0,5002. Selanjutnya, kita akan menganalisis pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Untuk yang pertama, pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui dari hasil perhitungan di atas, pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z adalah sebesar 0,2317. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu kita tahu bahwa nilai beta X1 terhadap Y adalah 0,6037, sedangkan nilai beta Y terhadap Z adalah 0,5734. Maka hasil perkaliannya adalah 0,3461. Pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,2317 ditambah 0,3461 sama dengan 0,5778. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,2317 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,3461. Yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z adalah 0,2611. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu kita lihat nilai beta X2 terhadap Y sebesar 0,3965 dan nilai beta Y terhadap Z adalah 0,5734. Maka hasil perkaliannya adalah 0,2237. Pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,2611 ditambah 0,2273, yang hasilnya adalah 0,4884. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,2611 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,2273. Hal ini berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.